Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Ketemu lagi ya, berbagi resep lagi. Dan pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep dessert ya, yaitu puding lumut pandan lapis puding coklat silky. Masya Allah, ini enak banget ya. Lapis puding coklatnya itu silky banget, alias halus, lembut dan nyoklat banget rasanya. Untuk puding lumut pandannya itu enak dan gurih banget. Membuat puding lapis seperti ini susah-susah gampang atau gampang-gampang susah ya. Karena kalau kita tidak tahu triknya, maka nanti hasilnya itu lapisan yang satu dengan lapisan yang lainnya akan terpisah ketika sudah jadinya nanti ya. Dan juga membuat puding lumut ini juga susah-susah gampang dan gampang-gampang susah juga, karena kalau kita tidak tahu triknya, maka lumutnya itu akan terpisah dengan pudingnya atau tidak tercampur merata jadinya nanti ya. Oke, bagaimana cara membuat puding lumut pandan atau puding lapis yang sempurna? Ikuti videonya sampai dengan selesai dan simak bagaimana tutorialnya dengan baik agar tidak gagal paham. Yuk, mari. Nah, di sini aku udah siapin bahan-bahannya ya, yaitu 1 bungkus agar-agar plain atau agar-agar tanpa rasa. Teman-teman bebas mau menggunakan merek apa saja. Lalu kemudian 1 gelas munjung gula pasir atau setara dengan 15 sendok makan munjung gula pasir. Ini rasa manisnya sudah sangat pas sekali ya. Kemudian 3 gelas full ditambah setengah gelas air untuk memasaknya nanti. Lalu kemudian 50 gram DCC atau dark coklat atau coklat batangan. Teman-teman bisa menggantinya dengan 3 sendok makan munjung coklat bubuk. Lalu kemudian 2 tetes pasta pandan, 1 buah telur dan 1 sendok teh garam. Nah, di sini lanjut kita ke proses pembuatannya ya. Dan untuk mencetaknya nanti saya menggunakan cetakan seperti ini ya. Ini ukuran kecil, teman-teman juga bisa menggunakan loyang atau cup-cup kecil. Namun sebelumnya terlebih dahulu beri air sedikit agar nanti memudahkan kita untuk mengeluarkan agar-agarnya dari cetakannya. Nah, pertama-tama di sini siapkan sebuah wadah, lalu kemudian tuangkan 1 bungkus agar-agar plainnya tadi. Berikut juga 1 gelas gula dan garamnya tadi. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata sebelum kita tambahkan air, agar setelah kita tambahkan air nanti adonannya tidak menggumpal ya. Oke, lanjut. Setelah ini tercampur merata, kemudian tambahkan air yang 3,5 gelas tadi. Lalu aduk-aduk rata sampai gula dan agar-agarnya benar-benar larut. Kurang lebih seperti ini ya. Lalu setelah itu kita bagi menjadi 2 untuk adonannya ini, yaitu 1/3 bagian untuk adonan puding coklat silky-nya dan 2/3 bagian untuk adonan puding lumut pandannya. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah panci kecil, kemudian kita ambil 1/3 bagian atau kurang lebih 1,5 gelas untuk membuat puding coklat silky-nya. Kemudian tambahkan DCC-nya yang sudah disisir-sisir terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk memasaknya. Lalu kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar tidak gosong coklatnya sampai matang, sampai mendidih. Lalu kemudian ini siap untuk dicetak. Setelah puding coklat silky-nya ini kita cetak, lanjut kita memasak untuk puding lumut pandannya. Dan untuk melapisnya nanti kita tunggu puding coklat silky-nya ini sampai setengah mengeras atau setengah membeku ya. Jadi jangan sampai benar-benar membeku baru kita lapis, karena nanti lapisan pudingnya akan menjadi terpisah. Oke, di sini air yang sisa 2 gelas tadi kita tambahkan 2 tetes pasta pandan, kemudian aduk rata. Kemudian setelah pasta pandannya larut merata, kemudian kita hidupkan api kompornya, gunakan api sedang. Kita masak puding pandannya ini. Sementara menunggu puding pandannya mendidih, di sini untuk telurnya tadi kita kocok lepas terlebih dahulu.
Lanjut, setelah puding pandannya mendidih, lalu kemudian segera kita tuangkan telur ayam yang sudah kita kocok lepas tadi sembari sambil terus diaduk-aduk. Nah, di sini ada satu tips untuk mendapatkan bentuk lumutnya sesuai yang kita inginkan. Kalau teman-teman mau menginginkan bentuk lumutnya yang besar-besar, maka mengaduknya itu perlahan saja. Namun kalau teman-teman menginginkan bentuk lumutnya yang kecil-kecil, jadi teman-teman harus mengaduknya dengan cepat. Oke, seperti itu tipsnya ya. Semoga bermanfaat. Dan karena saya menginginkan bentuk lumutnya yang kecil-kecil, jadi di sini saya mengaduknya dengan sangat cepat ya. Dan ini puding lumutnya benar-benar udah mendidih dan lumutnya pun sudah sangat banyak. Jadi saya rasa cukup dan kita matikan api kompornya. Dan setelah kita matikan api kompornya, puding lumutnya ini terus kita aduk sampai uap panasnya itu berkurang dan sampai sedikit mengental, baru kemudian nanti siap kita cetak ya. Ini adalah salah satu tips untuk mendapatkan puding lumut yang menyebar merata dan menyatu dengan pudingnya dan tidak menyebabkan terpisah antara puding dan lumutnya itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini uap panasnya sudah benar-benar berkurang dan sudah sedikit mengental, lalu siap untuk kita berikan ke atas lapisan puding coklatnya tadi. Dan ini puding coklatnya sudah setengah mengeras namun belum benar-benar mengeras ya, agar nanti lapisannya ini antara puding lumut pandannya dan puding coklatnya ini benar-benar bisa menyatu sempurna. Oke, seperti itu tipsnya ya untuk membuat lapisan yang satu dan lapisan yang duanya bisa menyatu dengan sempurna. Jadi sekali lagi, jangan tunggu untuk lapisan yang pertamanya benar-benar mengeras ya, cukup sampai setengah mengeras saja, baru kemudian tambahkan lapisan berikutnya. Dan untuk menambahkan lapisan berikutnya juga ini harus diperhatikan ya, harus perlahan-lahan agar puding lapis yang pertama tidak ambyar atau tidak jebol. Oke, itu dia ya satu lagi tips yang harus diperhatikan. Dan setelah ini selesai kita cetak, lalu setelah tidak ada lagi uap panasnya, kemudian ini bisa ya disimpan di lemari pendingin kurang lebih 2 jam. Lalu kemudian siap untuk kita pindahkan ke piring saji. 2000 years later. Oke, sekarang kita siapkan pindahkan agar-agarnya ini ke piring saji. Dan ini kalau sulit teman-teman bisa memberikan tusukan gigi ya di pinggir-pinggirnya ini untuk membantu memudahkan kita mengeluarkan agar-agarnya dari cetakannya. Namun ini karena tadi sudah diberi sedikit air pada cetakannya, jadi ini lumayan mudah ya untuk mengeluarkannya. Oke, inilah dia resep kita kali ini, yaitu resep dessert puding lumut pandan lapis puding coklat silky. Nah, ini untuk puding coklatnya itu benar-benar silky ya, halus, lembut dan coklat banget. Dan resep ini recommended banget buat teman-teman onlineku sekalian, coba ya, dijamin bakal ketagihan dan gak akan kecewa. Ini cocok juga untuk dijadikan sebagai ide bisnis, atau kalau mau jualan bisa dicetak dengan cup-cup kecil ya. Dan kata Pak suami bilang setelah beliau mencobanya, ini tuh rasanya mewah banget ya, enak banget dan kelas banget. Kalau teman-teman onlineku sekalian mau coba atau mau recook resep ini, perhatikan dengan baik tipsnya ya dan cara-caranya agar kita bisa mendapatkan hasil puding lapis di mana lapisannya itu benar-benar bisa menyatu dengan sempurna, dan juga agar kita bisa mendapatkan puding lumut di mana lumut dan pudingnya itu benar-benar bisa menyatu dengan sempurna sehingga lumutnya itu bisa benar-benar menyebar dan bersatu dengan pudingnya. Oke, ini saya mau perlihatkan ya dengan teman-teman bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini ya. Pokoknya ini recommended banget, dan ini pun meski dibolak-balik ya ke atas ke bawah, lapisannya itu benar-benar menyatu dengan sempurna dan tidak
akan terpisah. Terima kasih ya untuk semua teman-teman onlineku yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi resepnya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channelku, jangan lupa ya bantu channel ini untuk lebih berkembang sehingga aku bisa menjadi lebih semangat ya dalam berbagi setidaknya sedikit manfaat dalam setiap resep masakan yang aku share dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua kebaikannya, semoga menjadi amal jariah, amin amin ya robbal alamin, dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.